Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke praktikum yang ke-16 ya. Praktikum sih? Iya, praktikum 16. Nah, jadi di praktikum 16 ini kita sudah mulai masuk ke PL/SQL atau Programming Language SQL, di mana biasa digunakan untuk sertifikasi Oracle ya. Jadi Oracle Tracks itu ada dua, yaitu DBA Track, Database Administrator Track, dan Developer Track. Di mana DBA Track mencakup SQL Fundamental 1-2, Fundamental 2 ya, kemudian Performance Tuning, dan Developer Track itu mencakup SQL, kemudian PL/SQL, kemudian Built-in Internet Application ya, 1-2, dan Oracle Certificate Professional for Developer Track. Nah, sehingga terserah dari kita untuk memilih sertifikasi Oracle yang mana, bisa memilih DBA Track atau Developer Track. Nah, untuk Developer Track sendiri kita menggunakan PL/SQL atau Programming Language SQL. Nah, apa sih PL/SQL itu? Yaitu adalah bahasa prosedural yang disediakan Oracle sebagai perluasan dari SQL statement. Nah, SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language yang digunakan untuk mengakses data pada database relasional ya. Nah, keuntungan penggunaan PL/SQL itu ya, satu, dia terintegrasi ya karena memainkan peran utama dalam Oracle Server maupun Oracle Development Tools. Kemudian pengembangan program yang bersifat modular, yaitu dapat dipecah ke bagian yang lebih kecil yang masing-masing mengerjakan tugas tertentu sehingga mudah di-maintain dan dimodifikasi. Nah, lalu portable. Nah, program yang ditulis dalam PL/SQL ini dapat dimigrasi ke lingkungan sistem operasi dan platform yang berbeda. Seperti ini. Nah, jadi ini ya, di PL/SQL sendiri kita akan bahas sedikit tentang pengenalan PL/SQL ya. Jadi tujuan kita yang pertama adalah mengenal blok PL/SQL beserta bagian-bagiannya. Kemudian memahami variabel PL/SQL, dapat mendeklarasikan dan menggunakan variabel pada PL/SQL. Nah, jadi struktur blok PL/SQL itu seperti ini, merupakan blok structure language dalam arti program yang ditulis dengan PL/SQL dapat dibagi-bagi ke dalam blok logika. Nah, blok sendiri dalam PL/SQL terdiri dari beberapa bagian: deklarasi, kemudian executable, dan penanganan kesalahan atau exception handling. Nah, strukturnya seperti ini ya: declare, kemudian statement program yang kita inginkan, dan end. Nah, ada beberapa tipe blok ya dalam SQL, ada 3. Yang pertama adalah anonymous. Format umumnya seperti ini. Kita declare, kemudian begin, exception, dan end. Kemudian format procedure. Format umumnya seperti ini. Procedure name is, begin, statement, exception, dan end. Nah, lalu format function. Jadi format umumnya seperti ini. Function name, return data type, is. Nah, is ini dimulai untuk mengetikkan program. Begin, kemudian return, kemudian end, dan sebagainya. Konstruksi program dari PL/SQL dapat digunakan pada dua lingkungan ya. Yang pertama Oracle Server dan Oracle Development Tools. Nah, berikut ini bagian-bagian dari PL/SQL yang dapat mengkonstruksi kedua lingkungan yang berbeda tersebut. Jadi ada tools construct, yaitu anonymous block, kemudian application procedure or functions, application package, application triggers, dan object types. Sedangkan pada database server constructs kita gunakan anonymous block, kemudian stored procedure or function, stored package, database triggers, dan object types. Nah, penggunaan variabel di PL/SQL sendiri dapat digunakan untuk penyimpanan data sementara, kemudian manipulasi data yang sudah tersimpan. Jadi variabel dapat digunakan untuk proses manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam database, artinya kita modifikasi. Kemudian reusable, jadi variabel dapat digunakan kembali
dengan melakukan referensi dari statement yang lain dan memudahkan maintenance. Jadi pada penggunaan type dan row type, deklarasi variabel ini dibuat berdasarkan definisi dari kolom database. In the next session. Oke. Jadi ini di session selanjutnya ya, di pertemuan ke-17 nanti, insyaallah. Nah, selanjutnya penanganan variabel dalam PL/SQL. Jadi dalam PL/SQL sendiri dapat digunakan berbagai cara berikut ya. Kita deklarasi inisialisasi dari variabel, menggunakan declare, menandai nilai baru pada bagian yang dapat dijalankan, dan suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. Hasil dari suatu proses dapat ditampilkan melalui variabel on. Di Oracle sendiri ada beberapa tipe variabel ya. Di PL/SQL ada scalar, composite, reference, dan lob. Nah, contohnya seperti ini, boolean, hampir sama seperti programming pada umumnya ya. Yang berbeda number, kemudian bfile date, blob, long, dan varchar 2. Oke, lanjut kita ke penggunaannya dalam ISQL Plus ya. Jadi kita deklarasi variabel dalam PL/SQL mempunyai sintak umum seperti ini ya. Jadi identifier, kemudian data type. Contohnya declare variabel hire date, v hire date, lalu v depno seperti ini, dan c ini menandakan konstan ya, konstan number. Ya. Aturan penamaan dalam variabel ada beberapa ya, yaitu diberi nama sesuai aturan, misal vname merepresentasikan suatu variabel. Jadi nama dari variabel diawali dengan v, diikuti dengan underscore, lalu nama variabelnya. Sedangkan c_com merepresentasikan variabel konstanta. Nah, jadi dua variabel ini boleh memiliki nama yang sama dengan nama kolom sesuai nama kolom dari suatu tabel, asalkan terletak pada blok yang berbeda. Jadi seperti ini ya, select employee ID into employee ID. Dia menggunakan nama yang sama, tapi dia pada blok yang berbeda. Nah, inisialisasi variabel dan keyword. Jadi inisialisasi nilai pada suatu variabel itu kita gunakan titik 2 sama dengan 2 sama dengan 01 jan 01, seperti ini. Di bawah juga ada ya, tipe data scalar. Jadi tipe data scalar ini memiliki nilai tunggal, nilainya hanya 1. Oke, lanjutkan ke deklarasi variabel scalar. Tapi hampir sama ya dengan sebelumnya. Kita deklarasikan sebagai identifier, kemudian nama tabel atau kolomnya, lalu tipenya. Jadi min balance, v balance type sama dengan 10. Artinya variabel min balance ini mengacu ke variabel balance ya, tapi nilainya 10. Tipenya disesuaikan dengan v balance. Deklarasi variabel boolean yang ada ini lob, tipe data LOB. Jadi large object dapat digunakan untuk menyimpan data yang tidak terstruktur, misal teks, grafik, image, video, dan suara. Nah, lob juga mensupport random access terhadap data yang termasuk tipe data LOB lob, yaitu clob, blob, dan bfile serta nclob. Nah, selanjutnya variabel bind. Bind variabel ini merupakan variabel yang dideklarasikan dalam host environment dari Oracle. Variabel bind dapat digunakan untuk melewatkan suatu nilai
yang dijalankan di luar blok PLSQL. Nah, contohnya contoh cara pendeklarasikannya seperti ini ya. Jadi variabel nama var tipe data. Nah, untuk melakukan referensi terhadap variabel ya, kita gunakan tanda titik 2. Jadi di atas sebelum begin ini ada variabel getSalary number ya. Nah, lalu kita masukkan dia ke blok dengan cara into, lalu kita beri tanda titik 2. Artinya getSalary di sini dia mengacu ke variabel getSalary yang di atas. Oke, di bawah juga sama, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi selanjutnya tentang DBMS output putline ya. Bind variabel selain ditampilkan dengan print, juga bisa ditampilkan dalam blok PLSQL ya, dengan menggunakan fungsi standar yang disediakan oleh Oracle, yaitu DBMS output _line. Nah, untuk menggunakan fungsi ini, server output harus kita set menjadi on. Caranya kita tik set server output on. Nah, sehingga kita cetak menggunakan DBMS output line, the monthly salary is to char Faisal yang dibagi 12 ini. Baik, mungkin kurang lebih untuk praktikum ke-16 tentang PLSQL, pengenalan dari PLSQL sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.